Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat malam dan selamat datang pada Kebaktian Rabu Abu 17 Februari 2021. Bapak dan Ibu, kebaktian malam ini kita dilayani oleh Pendeta Handri Salib, Majelis Tugas Penatua Jeriel, Pemandu Pujian Bapak Rifki Salmon, Pengiring Pujian, Penatua François dan Bapak Yance, Multimedia dan Sound System, Saudara Michelle, Saudari Livia, dan Penatua Yosep. Atas nama Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bapak dan Ibu, Saudara-saudari, sebagaimana diwartakan pada tanggal 14 Februari, kembali kami ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk melakukan aksi penyangkalan diri menyambut Paskah dengan cara menyisihkan sebagian uang yang biasa kita gunakan untuk kesenangan kita. Aksi penyangkalan diri ini akan dimulai pada Minggu Prapaskah pertama, tanggal 21 Februari yang akan datang, sampai dengan Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021. Dana yang terkumpul akan kami salurkan ke pihak lembaga panti yang memerlukannya. Saat ini kami masih melakukan proses penjajakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memasukkan dana yang terkumpul pada kotak yang kami sediakan di kantor tata usaha gereja. Mohon tuliskan pada amplop aksi penyangkalan diri. Demikianlah ajakan dari Panitia Paskah. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari persiapkan hati dan pikiran dengan bersaat teduh sejenak. Umat yang terkasih, tidak ada satupun yang sempurna di dunia ini. Saya dan Anda pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Di dalam ketidaksempurnaan, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ibadah Rabu Abu pada malam hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat yang terkasih, Tuhan menciptakan kita dari debu, benda yang rapuh. Begitulah sejatinya kita di hadapan Tuhan. Kita rapuh terhadap dosa. Kita rapuh terhadap sakit, penyakit. Kita rapuh terhadap kematian. Sudah sepatutnya kita yang rapuh ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kepadanya untuk merengkuh kita dalam kembara kehidupan. Jangan keraskan hatimu, dengarkanlah panggilannya. Rasakan kasihnya yang merangkul saudara dan saya, menghibur jiwa yang keluh dan resah. Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumbermu bertambahmu nilai. Ya sukacita yang penuh di balik tangis dan perang, senantiasa kau menantiku. Ku yakin setelah gelap bersinar sejahtera. Marilah jemaat Tuhan, kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan di dalam ibadah Rabu Abu pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hari demi hari kehidupan kami ada karena perkenanan Tuhan. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, kami merasakan sungguh-sungguh kasih berkat anugerah-Mu yang terus mengalir dan tanpa putus-putusnya. Malam hari ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama mengambil waktu untuk beribadah di dalam Rabu Abu. Sebuah ibadah yang khusus di mana kami boleh melihat kembali karya dan kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Sementara Tuhan, kami harus tertunduk malu di hadapan-Mu karena kami belum menunjukkan hidup kami yang berkenan di hadirat-Mu. Tuhan, biarlah malam ini boleh menjadi sebuah kesempatan kami untuk kami boleh merenungkan kembali akan besarnya cinta kasih Tuhan, namun juga akan segala ketidakberdayaan kami, bahkan ketika kami mudah untuk jatuh di dalam berbagai-bagai dosa dan pencobaan. Tuhan, siapakah kami ini? Namun Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, Engkau menaungi kami dengan kasih dan rahmat-Mu. Dan biarlah pemberitaan firman Tuhan yang kami boleh baca dan renungkan pada malam hari ini, bukan saja kami ingat dan kami fahami, tapi lebih daripada itu ya Tuhan, mengajak dan membawa kami untuk kami memasuki sebuah perjalanan iman. Bagaimana kami hidup kami seharusnya di hadapan Tuhan dan sesama. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang berbuahkan pertobatan. Kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus dosa-dosa kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, malam hari ini pembacaan kita diambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 12 dan 17.
Yoel 2 ayat 12 sampai ayat 17. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Pembacaan yang kedua dari Injil menurut Injil Matius pasal 6. Matius 6 ayat 16 hingga 21. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Sebab di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebaktian malam ini adalah kebaktian Rabu Abu, Ash Wednesday di dalam bahasa Inggrisnya. Sebuah ibadah yang menjadi pintu masuk atau pengawali rangkaian masa-masa prapaskah yang kita akan jalani ke depan. Namun Rabu Abu atau ibadah Rabu Abu pada tahun ini sekali lagi berbeda, tidak seperti Rabu Abu biasanya. Kita melakukannya secara virtual. Namun sekali lagi Bapak Ibu, biarlah ibadah ini tidak mengurangi kekhusyukan dan kehikmatan kita. Apalagi kita mau sama-sama memaknai ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Kita sudah mempersiapkan diri setidaknya dengan kita membuat abu di rumah masing-masing. Nanti kita akan menorehkan abu itu di dahi kita masing-masing. Dan kita mengatakan, aku dari debu dan kembali menjadi debu. Dan biarlah itu menjadi sebuah lambang, sebuah simbol akan pertobatan yang kita mau jalani. Mungkin orang berkata, mengapa pertobatan harus menunggu Rabu Abu? Kenapa enggak dari dulu-dulu? Kenapa harus menunggu momentum ini? Bukan menunggu. Tapi terkadang ketika banyak orang yang sudah terlalu asik dengan jalan hidupnya,
orang kadang-kadang perlu diingatkan, perlu disadarkan, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Tema kita malam hari ini adalah kesalehan palsu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau ngomongin palsu, wah ini akan ada banyak hal yang kemudian kita bayangkan apa itu yang palsu. Ya, tentu kita pernah mendapat sebuah peringatan ketika kita membeli sesuatu, contoh saja ini, awas barang tiruan. Wah, artinya ada barang yang betul-betul mirip aslinya, tapi palsu, alias aspal, asli tapi palsu. Di zaman sekarang ini Bapak Ibu mungkin banyak, tidak hanya barang tapi juga banyak hal yang kemudian kelihatannya seolah-olah asli, tapi sebetulnya adalah palsu atau tiruan, fake. Ya, apa saja yang kita sebut dengan barang palsu atau hal-hal yang palsu? Oh banyak sekali. Ya, mulai dari pakaian, dari barangkali apa yang kita gunakan selama ini ya. Misalnya saja Bapak Ibu pernah barangkali membeli jam yang kalau harga aslinya bisa puluhan juta atau ratusan juta, tapi kita hanya bisa mendapatkan dengan harga 1 juta atau di bawahnya. Tapi mereknya sama, bentuknya sama, modelnya sama. Ya. Kalau orang bilang bedain barang ori dengan barang KW, ya. Dan akan beda. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata sekilas, saya pernah diberitahu oleh seorang tukang arloji, Pak ini merek terkenal lah, saya nggak sebut namanya. Tapi kok bilang kok murah sekali, oh iya ini barang KW, KW 1 dia bilang. Tetap bagaimanapun itu barang mirip dengan aslinya, tetap saja dia tidak bisa menjadi seperti aslinya. Nah Bapak dan saudara-saudara, ada banyak hal yang kalau kita mengatakan palsu, ya, ada barang palsu, ada berita palsu dan sebagainya. Kenapa ada sesuatu yang palsu? Karena palsu itu biasanya imitasi dari yang asli. Palsu, sesuatu yang palsu pasti ada karena ada yang asli, atau sebaliknya, ya. Ketika kita bilang ada yang asli, mungkin juga ada hal yang disebut palsu. Semirip apapun sesuatu yang palsu yang dengan yang asli, tetap ada bedanya. Ya. Tetap barangkali ada hal-hal yang bagi orang kebanyakan mereka tidak bisa membedakan. Tetapi bagi orang-orang tertentu, oh di sini bedanya, yang asli di sini, yang palsu di sini. Pernah saya melihat merek sepatu, saya nggak sebut namanya, mirip banget. Tapi begitu tukangnya bilang, Pak bedakan logonya. Di sini garisnya agak begini, di sini yang asli begini, yang palsu begini. Oh ya, tapi tidak langsung saya melihat itu mirip sekali. Nah itulah Bapak Ibu. Hari ini kita belajar soal kesalehan palsu. Barangkali gambar ini boleh mencerminkan satu simbol. Terkadang kita seringkali dalam hidup ini memakai topeng. Ya, topeng seringkali dilambangkan dengan kepalsuan, kepura-puraan. Hari ini kita mau pakai topeng apa, besok kita mau pakai topeng apa, dan seterusnya. Mungkin hari-hari ini dengan kondisi seperti ini, kita kurang bisa membedakan mana yang disebut asli dan palsu dalam kehidupan setiap orang. Bukan untuk kemudian menghakimi atau menuding orang lain seperti itu. Tapi kita mau bersama-sama belajar diingatkan untuk ternyata Alkitab pun boleh mengingatkan kita baik dari kitab Nabi Yoel maupun dari Injil Matius. Ya. Oh Tuhan pertama membenci sesuatu yang pura-pura. Tuhan tidak suka dengan sesuatu yang pura-pura. Makanya diperingatkan di dalam ayat 13, koyakanlah hatimu
dan jangan pakaianmu. Artinya bahwa Tuhan melihat sesuatu yang lebih daripada sekedar simbol, sekedar pakaian yang dikoyakan dalam hal ini. Dia ingin kita juga mengkoyakan hati kita. Artinya pertobatan itu harus betul-betul dari hati, bukan hanya sekadar ritual. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada sebuah buku karangan seorang ulama terkenal, ulama Nahdlatul Ulama, yang berjudul Kesalehan Sosial versus Kesalehan Ritual. Artinya apa? Mungkin mau mengatakan bahwa terkadang kita begitu kelihatan salehnya, tapi dalam kehidupan tertentu, seperti kehidupan ritual, ibadah kita. Dan itu tidak bisa disangkal. Di dalam gereja, di dalam rumah-rumah ibadah, kita tampak begitu saleh. Tapi apakah cukup kesalehan ritual itu tanpa dibarengi dengan kesalehan spiritual? Oleh karena itu saya pernah membaca sebuah ayat yang sangat terkenal, dan ini sangat-sangat membuat kita harus bertanya. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Apa yang Yesus lihat? Yesus melihat bahwa secara ritual, kehidupan keagamaan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu tidak ada tandingnya. Mereka begitu fasih mentaati semua aturan agama. Cuma Tuhan Yesus melihat ada sisi lain yang mereka tidak tunjukkan dan munculkan. Yaitu apa? Kesalehan sosial, kesalehan dalam arti yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan sesama. Karena mereka mengejar kesalehan ritual saja, tanpa membarengi dengan kehidupan sosial, kehidupan bersama dengan sesama. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 23 di Injil Matius, itu bagaimana Yesus sangat mengkritik kehidupan keagamaan orang-orang sekelas ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bahkan mereka menyebut, "Hai orang-orang munafik." Orang-orang yang digambarkan seperti ini. Topeng yang mereka gunakan, simbol-simbol agama yang mereka pakai, istilah-istilah surgawi yang mereka ucapkan, tapi dalam praktek dan kehidupan sehari-hari mereka tidak mencerminkan apa arti kesalehan yang sesungguhnya. Maka Yesus juga mengatakan di pasal 7 di dalam Injil Matius, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Ada pembedaan yang mau ditekankan di sini. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi ada sesuatu yang menjadi parameter dan ukuran yang Tuhan mau ukurkan kepada setiap orang yang berseru-seru itu. Tidak salah orang berkata dan berseru tentang Tuhan atau seru Tuhan, Tuhan. Bahkan iblis pun bisa mengatakan itu. Tetapi katanya Tuhan Yesus, orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karenanya Tuhan Yesus juga menyindir soal praktek keagamaan yang terjadi pada saat itu. Bagaimana puasa yang sesungguhnya menjadi sebuah kehidupan spiritual tapi juga kehidupan sosial itu disalahartikan dan disalah mengerti, bahkan tidak dimaknai dengan sungguh-sungguh. Apakah Tuhan Yesus menolak praktek puasa secara ritual? Tidak. Bapak Ibu, puasa dalam agama Yahudi itu yang diwajibkan hanya sekali setahun. Yang disebut dengan hari Yom Kippur, hari pendamaian. Tapi ada puasa yang tidak wajib, yang mereka boleh lakukan setiap pekannya, yaitu puasa Senin dan Kamis. Mereka boleh melakukan puasa-puasa lain. Namun dalam prakteknya puasa yang mereka kerjakan adalah telah disalahartikan dan dibelokkan maknanya hanya menjadi sebuah ajang untuk pamer
bahwa mereka lebih rohani daripada yang lain. Saya pernah membaca bagaimana Tuhan Yesus punya alasan kenapa mereka melakukan ibadah puasa itu dengan cara-cara yang memang tidak sepatutnya, yaitu ketika mereka berdiri di pintu-pintu masuk atau di gang-gang atau di muka-muka jalan atau di pinggir-pinggir jalan, itu dengan cara mereka menunjukkan bahwa mereka seolah-olah seperti orang-orang yang menahan lapar dan haus. Dan mereka ingin mendapatkan pujian. Oh, betapa salehnya orang-orang itu yang melakukan puasa demi ketaatannya kepada Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan mereka berpuasa, namun sesungguhnya mereka mendapat upahnya, yaitu mereka ingin mendapatkan pujian. Mereka ingin mendapatkan sanjungan dari orang-orang yang melihat cara mereka berpuasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, oleh karena itu, kalau kita memakai istilah palsu, barangkali inilah yang mau dikatakan. Orang-orang seperti ahli Taurat dan orang Farisi bukanlah orang-orang sembarangan dalam kehidupan keagamaan masyarakat Yahudi. Mereka paham betul aturan agama. Mereka adalah orang-orang yang menguasai hukum Taurat. Tetapi bagi Tuhan Yesus itu saja tidak cukup. Maka yang diperlukan adalah sebuah kesalehan yang betul-betul lahir dari kedalaman hati yang betul-betul dimaknai. Bapak Ibu, saya menjelaskan sedikit saja dari apa yang saya pelajari tentang arti saleh. Ya. Ketika saya membaca artikel tentang arti saleh ini, ternyata memang saya bertanya bahkan saya mengatakan dalam diri saya tidak bisa mencapai apa yang disebut dengan saleh itu. Barangkali Pak Saleh pun gak bisa mencapai kesalehan yang apa yang didefinisikan. Saleh itu dari kata tamam. Di dalam bahasa Indonesia itu terjemahkan ada berbagai arti. Ya, artinya adalah completed, lengkap, dan finished, selesai. Jadi arti saleh itu artinya lengkap, selesai. Dan satu lagi artinya adalah tanpa celah. Oke. Kesalehan artinya berarti kualitas utuh seseorang. Artinya dia hidupnya lengkap dalam arti bukan secara materi. Lengkap di sini berarti memang antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat itu betul-betul senada, seirama, selaras. Ya. Orang yang saleh adalah orang yang punya kualitas utuh secara spiritual. Sinonim dari kata saleh itu adalah kata kudus, kados. Apa itu kata kudus artinya? Artinya bisa beberapa arti. Arti kudus itu adalah terpisahkan, disendirikan. Dan ada kata lagi yang menarik yang baru saya dapat artinya, yaitu cemerlang. Jadi orang saleh, orang yang kudus itu adalah orang yang tanpa cela. Orang yang cemerlang. Orang yang betul-betul terpisahkan. Orang yang betul-betul dikhususkan. Jadi apa artinya orang saleh? Orang saleh adalah orang yang memiliki kualitas utuh dan tanpa celah di hadapan Allah. Orang yang kudus dan terpisahkan dari kejahatan duniawi. Dan orang yang dikhususkan di hadapan Allah. Bapak Ibu, kalau begitu berani gak kita bilang, saya ini orang saleh? Kalau kita mau melihat bercermin pada arti kata saleh dan kudus itu. Orang yang lengkap, orang yang tamam, orang yang komplit, orang yang sudah selesai. Orang yang tanpa celah dan menjauhi kejahatan duniawi. Inilah kesalehan yang sesungguhnya. Oleh karena itu kemudian ketika kita bisa membedakan kesalehan sejati, kesalehan yang asli dengan kesalehan yang palsu, maka yang berlawanan dengan apa yang tadi saya jelaskan itulah yang palsu. Nah, bagaimana dengan kita?
Allah melalui Alkitab menolak sesuatu yang pura-pura, sesuatu yang palsu. Bahkan dalam kitab Amos, melalui Nabi Amos, Allah pernah berkata, aku menghinakan perayaan ibadahmu. Aku menolak semua bentuk nyanyianmu, gambus kecapimu. Aku tidak suka dengan persembahan korban bakaranmu. Aku tidak mau dengar puji-pujian dan nyanyianmu. Allah menolak ibadah orang Israel. Yang seolah-olah ibadah mereka lakukan didasari oleh kesalehan. Tetapi Tuhan tidak melihat kesalehan itu sebagai kesalehan sejati. Tetapi kesalehan yang palsu. Karena mereka seolah-olah tampil begitu salehnya hanya sebagai sebuah kesalehan ritual. Tanpa dibarengi dengan kesalehan sosial. Kesalehan yang dalam arti yang sesungguhnya. Bapak dan saudara-saudara, Tuhan mengingatkan kita dalam firman-Nya. 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11 mengatakan, tetapi hari Tuhan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur duniawi akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya Bapak, Ibu, dan saya harus betul-betul hidup. Inilah sebuah perkara yang buat kita semua bukanlah perkara yang ringan. Ketika saya mendefinisikan arti saleh di sini, saya dan Bapak Ibu barangkali kita mengatakan kita masih jauh dari arti kata ini. Tetapi bukan berarti kita menyerah. Karena saya percaya Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha tahu, Tuhan menyelidiki setiap hati, setiap anak-anaknya. Kalau hari ini kita mengatakan Tuhan, hidup saya masih jauh dari saleh. Jauh dari definisi itu. Saya hanya bisa mengatakan, kalau hidup kita masih ada kesempatan, maka gunakanlah kesempatan itu untuk kita boleh betul-betul berusaha menunjukkan apa arti kesalehan yang sesungguhnya. Bukan kesalehan yang palsu. Bukan seolah-olah saleh, tampak saleh, tampak taat. Tapi sesungguhnya yang kita tunjukkan adalah kesalehan yang palsu. Bukan kesalehan yang sejati. Hidup ini akan berakhir. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup di hadapan Tuhan. Biarlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ibadah Rabu Abu yang malam ini kita rayakan bersama. Dan bersama nanti kita akan bersama-sama menorehkan abu di atas dahi kita masing-masing. Buat saya ini lebih penting daripada sekedar kita hanya kemudian foto dahi kita lalu kita posting di medsos. Tapi jauh lebih penting adalah ketika kita memaknai. Bukan hanya ketika kita mengatakan aku adalah debu dan dari debu. Tetapi saya yakin dan percaya hidup kita berharga dan lebih berharga daripada debu karena kasih karunia-Nya. Hidup kita adalah kesempatan yang kita mau gunakan untuk mewujudkan apa arti kesalehan yang Tuhan kehendaki dari kita. Amin. Mari kita mengambil saat ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka marilah dengan kerendahan hati kita mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Kami seringkali gagal mengasihi Tuhan.
Hidup kami bukannya jadi teladan, malah jadi batu sandungan. Kesalehan terkadang menjadi topeng untuk menutupi kesalahan. Bahkan diam-diam kami ikuti jalan orang-orang curang. Demi hati dan jiwa yang senang. Padahal jalan di depan menuju jurang. Ampunilah dan kasihani kami, ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Ibadah kami di masa pandemi ini terkadang semu. Kami seolah beribadah, padahal terkadang kami sekedar menonton sebuah pertunjukan. Kami merasa bersekutu dan dalam ibadah yang sama, padahal kami tidak berbakti pada jam yang sama. Kami merasa menghadap Engkau dalam ibadah, namun terkadang sikap tubuh dan pakaian kami kenakan tidak mencerminkan rasa hormat kami kepadamu. Ampunilah dan kasihani kami, ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Kami telah berkomitmen merawat kehidupan, bahkan telah mewartakannya secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Namun terkadang kami bahkan abai memakai masker, menjaga jarak sehingga justru dapat mengancam kehidupan sesama kami. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, namun terkadang kami gentar berbagi karena takut kehabisan. Ampunilah dan kasihani kami, ya Tuhan. Kasihani kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang rahimi, kami terkadang menutup hati, mata dan telinga, lari dari panggilan Sang Cinta, agar kami berbalik arah, berlutut dan berserah, mengakui dosa dan berusaha untuk berubah, sebab kami tahu jalannya tidak mudah. Namun biarlah abu yang akan dioleskan ini mengingatkan kami akan hakikat diri, bahwa kami berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Hidup kami sementara dan kelangsungannya hanya bergantung pada kebaikan hati Allah. Mampukan kami Tuhan untuk berani dan berusaha memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Amin. Jemaat Tuhan, kita berasal dari debu yang mengingatkan kerapuhan kita dan kita pun akan kembali menjadi debu. Bagi kita yang mau menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan sesama, di gereja maupun di rumah, marilah kita menorehkan abu di dahi kita masing-masing sambil mengatakan, aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Penorehannya akan saya mulai dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Aku adalah debu dan kembali menjadi debu. Aku adalah debu dan akan kembali menjadi abu.
Bagi kita yang sudah menorehkan abu di dahi kita dengan sikap yang sungguh-sungguh, marilah kita menyatakan lewat pujian Kidung Keesaan 72. Hanya debulah aku. Hanya debulah aku di atas kaki-Mu, Tuhan. Haluskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku mengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku kunjung padamu. Tak layak aku mengada menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Marilah kita bangkit berdiri. Anugerah pengampunan dari Tuhan bagi kita, ciptaannya yang rapuh, dinyatakan dalam Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Maka singkapkanlah topeng rohani kita, lakukanlah firman Tuhan dengan tulus hati, sebagai ungkapan syukur, bukan demi mendapatkan pujian. Biarlah abu yang telah ditorehkan di dahi kita masing-masing menjadi tanda dan pengingat bahwa kita fana dan rapuh. Karenanya kita membutuhkan Kristus untuk dapat bangkit dan memperbaharui diri kita dalam pertobatan yang sungguh. Kami bangkit dari abu. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan.
Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan rohnya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah Terpujilah Tuhan. dan selamanya. Kini terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal merengkuhmu dengan kehangatan cinta kasih-Nya dan meneguhkanmu dalam menapaki kembaramu. Hosana. Hosana, 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 amin. Kebaktian Rabu Abu telah selesai. Mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati.